Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Hosho Khotimah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen logistik untuk memenuhi performance test UTS. Pengertian logistik dan logistik bisnis. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan atau plan, sumber input atau source yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau make, transportasi, distribusi, pergudangan atau delivery, sistem informasi dan pembayaran barang, sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang atau retur. Proses retur mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak atau pengganti barang rusak dengan yang baru. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup global, manajemen yang baik dari kegiatan logistik sangatlah penting. Karena lingkup pasar yang kompleks dan selalu bersifat tersebar baik secara nasional atau internasional. Definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Logistik adalah proses merencanakan penerapan pengendalian yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan menurut Ronald H. Ballon pada tahun 1992. Definisi ini menitik beratkan kepada dua hal. Yang pertama, kepada proses pergerakan fisik barang. Yang kedua, para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaan. Yang kedua, logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move and store activity. Yang ketiga ada ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran materi yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke para pelanggan, seperti di skema aliran material komoditas. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelumnya dilaksanakan kegiatan produksi disebut inbound logistik dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Yang kedua, setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut distribusi fisik. Jadi, inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound. Terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian atau acquisition bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama, kegiatan kunci, yang kedua, kegiatan pendukung. 4 aktivitas kunci. Yang pertama, standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasar untuk menetapkan yang pertama ada keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. B. Merespon pelanggan untuk dilayani. C. Tingkat pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua ada transportasi, memilih moda dan pelayanan transportasi. B. Konsolidasi angkutan. C. Rute angkutan. D. Jadwal kendaraan. E. Pemilihan perlengkapan atau moda. F. Pemprosesan keluhan. G. Audit tarif angkutan. 3. Manajemen persediaan. A. Kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi. B. Peramalan penjualan jangka pendek. C. Bauran produk pada titik simpan.
D. Jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan. E. Just in time, strategi dorong dan tarik. 4. Pemrosesan pemesanan, prosedur interface antara penjual dan dengan persediaan. B. Metode penyampaian informasi pesanan. C. Aturan pesanan. Yang kelima, kegiatan pendukung. Yang pertama ada pergudangan, menentukan luas dan volume gudang. Kemudian ada tata letak stok. Yang C, konfigurasi gedung. D, penempatan stok. Yang kedua, penanganan material. A, pemilihan perlengkapan. B, kebijakan penggantian perlengkapan. C, prosedur ordering picking. D, penyimpanan stok. Yang ketiga, ada pembelian. A. Pemilihan sumber pasok. B. Menentukan saat pembelian. C. Jumlah pembelian. 4. Kemasan pelindung dirancang untuk A. Penanganan, penyimpanan, melindungi dari rusak dan hilang. 5. Kerjasama dengan bagian produksi. Tujuannya untuk menentukan jumlah agregat dan urutan pada waktu produksi. Yang keenam, pemeliharaan informasi. Ini dibagi juga menjadi pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi, analisa data, prosedur pengendalian. 7. Logistik bisnis dalam perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatan berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan untuk menentukan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tempat mutu, dan tepat harga. Jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Yang kedelapan ada kasus dan solusi. Yang pertama ada kasus. Proses produksi sepatu dimulai dari pengelolaan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dari berbagai lokasi lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik produksi sepatu, sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitaran Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumen pun tersebar tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di kota kecil. Adapun solusinya, pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tetapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli. Biasa di kota besar, ibu kota, atau kabupaten. Pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembelian. Misalnya pembeli menyebar di Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di kota Palembang. Maka pengirim sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke kota Medan dan Padang. Dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat pembelanjaan. Metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi pembeli di Pulau Sumatera. Kapasitas truk pun terpakai secara maksimal. Lalu ada karakteristik moda transportasi. Sistem transportasi adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Meskipun sebagian orang tidak menyadari betapa pentingnya transportasi itu, lemahnya sistem transportasi yang dimiliki perusahaan maka akan berdampak pada terhambatnya pengiriman produk ke pelanggan. Yang pertama ada informasi logistik. Dalam melaksanakan kegiatan logistik tidak lepas dari tugas administrasi. Administrasi penting bagi kegiatan logistik pada khususnya dan bagi organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa keuntungan apabila pengadaan kegiatan administrasi secara tertib dilakukan, itu pemberian informasi dalam sistem pengendalian dengan adanya catatan atau dokumen yang tersimpan dengan rapi. Yang kedua, besarnya risiko yang harus dihadapi organisasi apabila mengesampingkan kegiatan administrasi. Selanjutnya, kegiatan administrasi yang menyajikan statistik yang sering digambarkan dalam bentuk grafik merupakan sumber informasi yang akurat bagi organisasi bersangkutan. Yang kelima, bisnis tanpa kegiatan administrasi yang tertib akan meraba-raba dalam kegelapan. Yang kedua, ada karakteristik moda transportasi. Di sini ada
5. Yang pertama melalui kereta api, moda ini memiliki karakteristik dengan daya angkut yang tinggi, jalan jelajah yang jauh walaupun tingkat fleksibilitas rendah. Namun ongkos ton kilometer rendah karena mampu mengangkut dengan jumlah besar dan efisien untuk jarak jauh. Untuk moda kereta api sendiri itu dari segi waktu pun lebih cepat dibanding moda-moda transportasi via darat lainnya. Untuk jalan raya yang kedua ada jalan raya. Truk adalah moda angkut di jalan raya yang sangat populer digunakan di Indonesia karena memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu melayani door-to-door barang yang diangkut bisa curah maupun dalam peti kemasan dan tangki. Tapi dari sisi negatifnya untuk di jalan raya itu eh, ja- jangka waktu tiba di lokasinya itu lebih lama dibanding kereta karena tidak pasti di jalan itu ada kemacetan atau kendala-kendala lainnya. Yang ketiga ada jalan air. Kapal adalah moda angkutan laut dengan berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar atau mother vessel dengan daya angkut dan jelajah tinggi, walaupun tingkat fleksibilitas rendah, namun bisa digunakan untuk perdagangan internasional. Yang keempat, ada saluran pipa. Alat transportasi dengan menggunakan saluran pipa biasanya digunakan untuk mengangkut minyak bumi, gas alam, LPG, BBM, air, dan zat kimia. Kelebihan moda pipa adalah proses pergerakannya bersifat terputus atau intermittent. Selanjutnya ada pengangkutan udara. Dengan pesawat moda transportasi yang mampu menjelajah ruang udara, mengangkut kargo dengan kecepatan tinggi, walaupun tarif ton per kilometernya itu tinggi dan fleksibilitas rendah, namun sangat cocok untuk mengangkut barang-barang khusus yang bernilai tinggi atau tingkat urgensi yang tinggi dan kecepatan kirim barang memerlukan initial time yang rendah. Dalam proses seleksi, moda mana yang sebenarnya untuk mendistribusikan produk tergantung dari masing-masing konsumen dan juga tergantung dari moda yang digunakan. Selanjutnya ada hubungan antar transportasi, pemasaran, dan logistik. Transportasi berguna untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelanggan, di mana produk yang datang harus tepat waktu, tidak rusak pada jumlah yang sesuai dengan keperluan. Transportasi adalah salah satu fungsi yang memerlukan ongkos terbesar dalam logistik dan menepati porsi signifikan dalam menentukan harga jual produk, khususnya untuk komoditas yang bernilai rendah seperti pasir, batu untuk bangunan, dan batu bara. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya atau harga dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada faktor yang berealisasi dengan produk dan faktor yang berealisasi dengan pasar. Berelasi dengan produk dikelompokkan menjadi yang pertama ada kepadatan atau density adalah rasio antara berat dan volume. Yang kedua kemampuan muat atau stowability adalah tingkat kemampuan mengisi produk terhadap ruang yang disediakan pada kendaraan. Contohnya ada padi, beras, biji-bijian, minyak curah, dan gas lainnya. Selanjutnya ada kemudahan atau kesulitan penanganan, atau bisa disebut juga easy or difficult to handling. Semakin mudah dalam penanganan produk yang diangkut, ongkos transportasi atau unit akan semakin rendah. Selanjutnya ada keberhargaan atau liability. Semakin tinggi nilai barang yang diangkut, akan semakin tinggi pula ongkos transportasi atau unit. Contohnya seperti komputer, perhiasan, produk-produk, kenyamanan yang memiliki resiko tinggi seperti mudah rusak atau barang-barang yang mahal. Berelasi dengan pasar, hal utama yang mempengaruhi adalah ada 6 di sini. Yang pertama, tingkat persaingan inter dan antar moda. Yang kedua, lokasi pasar yang menentukan jarak angkut barang. Ketiga, regulasi angkutan transportasi. Yang keempat, keseimbangan atau ketidakseimbangan lalu lintas angkutan ke atau dari pasar. Yang kelima, pergerakan produk musiman. Yang keenam, produk yang diangkut secara domestik atau internasional. Pihak ketiga adalah moda transportasi. Kebanyakan perusahaan transportasi bersaing dalam hal biaya, diferensiasi, atau menawarkan berbagai paket pengiriman barang. Oleh karena itu, perusahaan logistik dituntut untuk menawarkan jasa pengiriman barang lintas negara
yang sedikit banyak memunculkan kerjasama logistik antar perusahaan asing dan perusahaan lokal. Terdapat dua pihak dalam kegiatan transportasi produk. Yang pertama, perusahaan penghasilan produk yang memerlukan jasa transportasi untuk pengiriman ke pasar tujuan karena berbagai alasan mereka tidak bisa melakukan pengiriman sendiri. Yang kedua, pihak perusahaan jasa transportasi yang mengangkut produk milik shipper disebut carrier. Perusahaan pihak ketiga tidak memiliki kelengkapan transportasi, tapi mereka memiliki informasi lengkap tentang beberapa perusahaan transporter mitranya sehingga kebutuhan pihak shipper dapat dipenuhi. Di sini ada beberapa tipe perusahaan transportasi pihak ketiga. Meliputi yang pertama ada perantara atau broker transportasi, kemudian ada jasa titip atau freight forwarder, selanjutnya ada asosiasi para shipper, selanjutnya ada pemasaran antar moda atau shipper agent, selanjutnya ada penyediaan jasa logistik kepada pihak ketiga, yang kedua perencanaan transportasi intermoda. Jaringan intermoda yang baik dapat memanfaatkan jaringan transportasi dan teknologi informasi yang ada, sehingga dapat memfasilitasikan perpindahan barang dan manusia dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan tingkat pelayanan dan biaya yang optimal. Tahapan perencanaan sistem transportasi intermoda, di sini ada 4. Yang pertama, membuat rencana jangka pendek dan perkiraan kebutuhan jangka panjang, yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan pembangunan struktur suatu negara. Yang kedua, membuat rencana intermoda terbagi menjadi jaringan, rute, dan fasilitas. Yang ketiga, penyediaan fasilitas milik sendiri atau kontrak kerjasama dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menggunakan moda sendiri atau menyewa dari pihak lain. Peraturan yang berlaku dan resiko perawatan dan biaya fasilitas. Keempat, menyediakan moda transportasi ramah lingkungan, fasilitas pergerakan manusia, dan perpindahan barang yang aman dan hemat energi. Ketiga, biaya transportasi. Biaya transportasi dibagi menjadi biaya tetap fixed cost dan biaya variabel cost. Isu biaya transportasi di Indonesia terdiri dari peningkatan biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan di sini ada penjelasan tentang fixed cost. Yang pertama ada biaya bunga investasi depreciation moda transportasi, yaitu beban modal yang untuk mengadakan moda transportasi. Jika pengadaan tersebut menggunakan pinjaman bank, maka bunga pinjaman disebut biaya bunga investasi. Yang kedua, biaya legal. Di sini termasuk biaya perizinan. Untuk biaya overhead mencakup keperluan karyawan seperti asuransi dan seragam. Asuransi penting karena tingkat kecelakaan transportasi di Indonesia masih cukup tinggi. Selanjutnya ada variable cost, jarak yang ditempuh atau line haul cost. Semakin jauh jarak pengiriman barang, semakin mahal biayanya, terutama jika akses infrastruktur atau akses menuju lokasi susah ditempuh. Yang kedua ada biaya bahan bakar. Biaya ini dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan kondisi infrastrukturnya. Cara efisiensi penggunaan BBM untuk transportasi darat di Indonesia. 3. Jenis jumlah atau volume dan berat. Dalam sistem transportasi dikenal istilah volumetric weight, yaitu suatu perbandingan antara volume dan berat barang yang dikirim. Volume weight, jika dibandingkan dengan berat barang yang dikirim, maka hasilnya lebih berat barang yang dikirim. Yang keempat, ada biaya penanganan barang di titik pengiriman atau loading dan unloading, tergantung kompleksitas penanganan dan teknologi yang digunakan. Yang kelima, ada biaya administrasi, perizinan, dan pajak. Yang keenam, biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perilaku pengemudi, biaya bahan, dan komponen kendaraan. Kelebihan muatan hanya diperbolehkan sampai batas 25%. Yang keempat, keuangan pendukung kegiatan logistik. Anggaran keuangan yang tidak direncanakan dengan baik akan mengganggu kegiatan logistik dan pada akhirnya akan mengganggu solvabilitas dan likuiditas. Dari sudut pandang pengendalian pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya teknis dan biaya kebijakan.
Biaya teknis di sini berhubungan erat dengan volume produksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya. Untuk biaya kebijakan tidak berhubungan langsung dengan volume kegiatan produksi perusahaan. Contohnya biaya bagian pembukuan, biaya akuntansi, biaya administrasi, biaya personalia, dan sebagainya. Besarnya biaya kebijakan ini kurang bisa dipastikan mengingat disesuaikan dengan kebijakan manajemen masing-masing. Unsur-unsur yang mempengaruhi tinggi rendahnya penyediaan dana, seperti keuangan pendukung kegiatan logistik. Di sini ada 4, jumlah produksi. Semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan akan membutuhkan jumlah dana dan logistik yang cukup besar pula. Jumlah pengeluaran apabila perusahaan mempunyai pengalaman dalam hal menentukan jumlah dana guna membiayai kegiatan logistik, maka pengeluaran akan mendekati kenyataan. C. Modal merupakan kegiatan modal baik yang merupakan modal tetap maupun modal putar dari berbagai bagian yang harus diperkirakan dalam kebutuhan dana yang berupa uang tunai dalam pelaksanaan manajemen logistik dalam setiap hari kerja. Yang terakhir ada menyewa atau membeli mesin dan alat angkutan. Pihak manajemen harus mempertimbangkan kebaikan dan kekurangan apabila kebutuhan mesin dan alat angkut dipenuhi dengan membeli atau menyewa. Sekian materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.